الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat id yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima qiyam kita. Semoga kita semua, termasuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Dan semoga Allah jumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, selamat, beruntung, dan Allah berikan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pandemi yang kita hadapi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang barangkali terjadi karena kesombongan, karena kesalahan, karena keteledoran manusia, yang semuanya itu agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Allah yang menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang lurus, la'allahum yarji'un. Allah mengirim wabah ini untuk mengingatkan kita sebenarnya, agar kita kembali bahwa kita hanyalah hamba yang lemah,
agar kita mau melepaskan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Dan di waktu yang sama, Allah menyuruh kita untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang disombongkan oleh ilmunya, oleh kedudukannya, bahkan oleh hartanya. Tapi oleh wabah ini, mereka semua tak berdaya. Wabah corona atau COVID-19 sudah menjadi pandemi global, karena kebencian juga telah tersebar secara global. Karena kemaksiatan juga sudah merajalela secara global. Sepanjang ada manusia yang di dalamnya ada kebencian, maka manusia itu lupa bahwa mereka sama-sama dari Adam. Dan Adam berasal dari debu. Oleh karena itu, dengan jiwa yang fitri, yang telah ditempa bulan Ramadan, pegang erat hal ini agar Allah meridhai kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Itulah sumbangan kita untuk manusia. Yang pertama, mari kita sesungguh-sungguhnya memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik yang pertama adalah marilah kita memohon, bersimpuh, mengecilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang akhirnya diturunkan wabah oleh Allah. Telah terlalu usia kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh dalam bertobat. Kita tidak berdoa, kita tidak beribadah dengan yang sesungguh-sungguhnya. Mengikis kesombongan kita hingga jiwa kita benar-benar menjadi jiwa yang fitri dan bersih. Marilah kita berbanyak beristighfar, memohon, bermunajat kepada Allah agar diri kita disucikan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Jadikan istighfar tiang di dalam diri kita masing-masing. Kebersamaan dengan Rasulullah juga menghalangi adab. Setelah Rasulullah tidak ada, maka kebersamaan dengan beliau adalah dengan bersolawat, mendoakan, mengingat Rasulullah SAW. Akhlak yang baik seorang mukmin dalam menghadapi musibah yang kedua adalah beriman, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk dalam menghadapi musibah ini. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, illa biidznillah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan diberi petunjuk di dalam hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan wabah ini, Allah menghalangi diri kita dari sholat jamaah di masjid, sholat berjamaah taraweh di masjid, sholat bahkan di beberapa tempat sholat Idul Fitri juga tidak bisa dilaksanakan di masjid. Tapi Allah membuka peluang ibadah qalbiyah yang nilainya sangat besar dari ibadah jasadiyah, yaitu keikhlasan, kesabaran, ketabahan menjalani kesulitan karena adanya musibah. Dengan wabah ini, semoga hidup kita dipenuhi oleh cahaya-cahaya Allah, karena sholat jamaah dan ibadah bersama kita lakukan. Akhirnya hubungan di antara keluarga dengan sanak kerabat menjadi lebih dekat. Yang ketiga, sebagai akhlak seorang mukmin dalam menghadapi musibah, yaitu bersabar. Kita jadikan sabar sebagai tiang dalam kehidupan kita.
dalam prinsip kita. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Betapa gambaran Rasulullah telah tentang orang-orang yang beriman itu sangat indah. Ajabal li amril mu'minin, inna amrohu kullahu khairu wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asobathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dhara sabara fakana khairan lahu. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang yang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia akan bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia akan bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Penggalan ajaran Rasulullah ini erat-erat dan simpan dalam hati. Jadikan prinsip dalam hidup kita agar kita menjadi orang yang mulia. Jamaah sidang sholat Id yang dirahmati Allah, di antara akhlak yang terpuji bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ialah selalu bersabar dan tabah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sabar karena Allah akan ditempatkan pada tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yakni sebuah istana di surga yang dengan bersama orang tuanya, bersama anak istrinya, bersama anak cucunya. Yaitu pada surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, orang-orang itu yang mendapatkan kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari ayah-ayahnya, dari istri-istrinya, dan dari anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat keindahan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan berkah Ramadan dan wabah ini, semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita menjadi ahlul jannah. Ramadan dan kesulitan karena wabah ini, insya Allah dibersihkan kita dari kotoran-kotoran akhlak yang tercela, dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang pernah kita jalankan. Maka jagalah kesucian ini, rawatlah kesucian ini. Berkah wabah ini, kita semua bisa lebih dekat, dan marilah kita saling memberi maaf sehingga rahmat Allah mengguyuri keluarga kita, mengguyuri orang-orang yang kita cintai, mengguyuri orang tua kita, leluhur kita. Dan semoga Allah mengampuni dan meridhoi keluarga kita dan semuanya menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah. Dan semoga Allah menyelamatkan orang tua kita, guru-guru kita, dan jamaah kita, utamanya bangsa kita, bangsa Indonesia, umat Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.